Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi gubernur di Syria. Karena itu pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka berada di Bethlehem, tiba waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya anak itu dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemudian Tuhan bersinar meliputi mereka, sehingga mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam kalungan." Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, yang kita tunggu-tunggu sudah tiba. Sudah lama kita menanti. Sebenarnya ada 4 minggu disediakan oleh gereja untuk mempersiapkan diri secara intensif, secara mendalam penyambutan
Sang Juru Selamat, yaitu Yesus. Orang yang ada di dalam kegelapan umumnya rindu untuk ke tempat yang terang. Saya kurang tahu sebaliknya apakah ada orang yang ada di dalam terang rindu ke kegelapan. Tapi normalnya itu, kalau manusia masih normal, masih bisa dipakai akalnya yang sehat. Ketika dia berada dalam kegelapan, berusaha dari setengah mati, setengah hidup, bagaimana supaya keluar dari kegelapan itu dan memasuki terang? Setuju? Kemudian orang juga yang terbelenggu, yang terikat, berusaha juga supaya lepas dari ikatan. Manusia mau bebas, manusia mau berkreasi, manusia tidak mau dihalangi. Itu normal, dan itu terjadi dalam kalangan manusia. Kurang lebih gambaran seperti itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, yang hendak kita renungkan dari ketiga bacaan suci pada malam hari ini. Yang pertama, kita telah mendengar nubuat Yesaya dalam bacaan pertama tadi. Yesaya bercerita, menyuarakan, bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Terang telah bersinar atas mereka yang diam di negeri kekelaman, yang diam di negeri orang mati. Pertanyaan kita, mengapa ada seruan ini? Mengapa ada nubuat ini? Tentu adalah terbelakangnya. Tidak mungkin diserukan ini kepada orang yang sedang dalam terang. Tetapi seruan ini berlaku kepada orang yang ada di dalam kegelapan. Hai orang-orang yang ada di dalam kegelapan, bersukacitalah, bersorak-sorai, gembiralah. Tuhan akan memberi engkau terang. Tuhan akan mengangkat engkau dari kegelapan itu ke tempat yang terang. Sekali lagi, tadi saya katakan dari awal, orang yang berada di dalam kegelapan ingin keluar dari itu supaya ke tempat terang. Persoalannya, siapa yang mengangkat mereka dari tempat gelap itu ke tempat terang? Bisa berangkat sendiri, bisa mengangkat sendiri. Nah, ini menjadi sesuatu. Dalam hal ini, Tuhan campur tangan. Manusia tidak bisa mengangkat dirinya sendiri. Manusia membutuhkan pertolongan. Manusia membutuhkan uluran tangan. Maka siapa yang dimaksud oleh Yesaya yang tinggal di dalam kegelapan ini? Yang tinggal dalam kegelapan yang dimaksud oleh Yesaya adalah bangsa Yehuda. Mengapa mereka tinggal dalam kegelapan? Ya, mungkin yang kita bayangkan ini gelap, tidak ada cahaya. Sebenarnya tidak. Bukan karena tidak ada cahaya, tetapi tinggal dalam kegelapan maksudnya adalah tinggal dalam penderitaan, tinggal dalam penindasan, hidup dalam ketidakadilan, hidup dalam suasana korupsi, hidup dalam pertentangan, hidup dalam perkelahian, hidup dalam kesombongan. Itulah orang-orang yang hidup dalam kegelapan. Bukan karena mati di sini maka mereka gelap, tetapi lebih pada hidup harian. Ya. Aku tinggal dalam kegelapan kalau kesombongan sepanjang hari itu yang memandangkan aku. Aku hidup dalam kegelapan kalau itu terjadi setiap hari hanya untuk berpahit dan lain sebagainya. Nah, bangsa Yehuda, orang Yehuda tinggal dalam keberdosaan seperti ini. Mereka tinggal dalam penindasan. Mengapa? Pertanyaan ini. Karena
pemimpin mereka, raja mereka jauh dari Allah, tidak mengimani Allah. Orang-orang yang jauh dari Allah, orang-orang yang tidak mengimani Allah, itu berarti suka-sukanya, itu berarti seturut kehendaknya. Apa aku mau, itulah yang kulakukan untuk rakyatku. Apa yang enak untukku, mau mati kalau di situ tak peduli. Yang penting aku sehat, yang penting aku senang. Maka gelap mereka. Biar bola lampunya 1000 watt, tetapi orangnya masih gelap. Itu bacaan pertama. Maka Yesaya menyerukan, hai orang-orang yang ada dalam penindasan, hai orang-orang yang ada dalam kegelapan, bersukaria, Tuhan telah menepati janjinya. Dia akan mengutus putra untuk mengangkat kamu dari sana kepada terang. Bacaan pertama itu sejalan dengan Injil. Sejalan dengan Injil. Dalam Injil disampaikan, penginjil Lukas melukiskan malam Natal sebagai pemenuhan janji. Jadi kalau dalam bacaan pertama tadi, Yesaya menubuatkan bahwa Tuhan menjanjikan akan diberi penyelamat. Siapa itu belum tahu. Namanya pun dinubuatkan. Ya, Nyobakoda sama Ele. Ya, Ifa Ele, Ifa tunggu-tunggu sultan ini ya. Siap-siap Ali sahabat itu gunung-gunung, sahabat itu akuadan. Ini alur bitaba memang bumita. Kan Ifa Ele, apakah terjadi atau belum terjadi? Adanya. Ada juga janji palsu. Tetapi janji Tuhan tidak palsu. Maka janji Tuhan yang dijanjikan oleh Tuhan lewat nubuat Yesaya ini kepada orang-orang yang ada tinggal di dalam kegelapan dinyatakan dalam Injil Lukas. Apa yang sudah dijanjikan kepada mereka, ya, yang dibuat oleh Yesaya sekarang, ya, lahir di tengah-tengah seorang juru selamat. Siapa dia? Dialah Sabda yang telah menjadi manusia. Dialah Yesus. Dari bacaan Injil ini tadi disampaikan kepada kita bahwa Yesus yang lahir itu sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Itu kita yakini. Kalau ada orang yang tidak meyakini itu berarti tidak. Ya, kita yakini bahwa Yesus sungguh Allah dan sungguh manusia. Dia sungguh Allah karena memang dia menjelma dari sabda Allah. Dia menjelma dari sabda Allah. Dia sungguh-sungguh manusia karena dia lahir seperti kita. Dia dikandung seperti kita dan dilahirkan seperti kita. Bahkan tempat pelayanan pun agama kita dia dilahirkan di kandang. Mungkin beda dengan kita ini. Ada dilahirkan di hotel, ada dilahirkan di pasar 5 ada mungkin dilahirkan dengan bidan 10. Modern kan? Yesus ini dia lahir di kandang. Dia lahir dalam kebinaan, dia lahir dalam kesederhanaan. Itulah satu yang menandakan bahwa dia sungguh-sungguh manusia seperti kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus adalah ngosi duhu-duhu taromani lowalani. Nah, taromani lowalani kelimanya fufu ma'awini, fufu botoni, fufu musuh. Si duhu ke iya niha boleh ketemu iya ulaiha.
Kita lihat dia mulai lihat. Maka yang dulu dia mulai lihat. Siku dia mengalami, siku dia lihat sinarnya. Semua ini mau mengatakan kepada kita bahwa janji Tuhan kepada orang yang berada dalam kegelapan ini sekarang dinyatakan, diwujudkan. Tidak janji palsu seperti manusia membuatnya. Kalau manusia berjanji, boleh dia, boleh tidak. Makanya ada janji palsu. Janji Tuhan asli. Tak ada kepalsuan dalam diri. Dia menjanjikan itu dan dia menyatakan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau demikian kasih Tuhan, ya, begitu besar hatinya kepada umatnya yang sedang dalam kegelapan, dia akan kita semua ini berada dalam kegelapan. Itulah sebenarnya tadi simbol mengapa tadi lampu itu saat mengatakan itu dimatikan. Salah satu ungkapan dari situ bahwa kita ini masih berada dalam kegelapan dosa, masih coba kita sama berdiri. Tetapi ketika Yesus diarah, berarti sudah mulai ada tanda-tanda terang. Maka madu lauris, berarti mulai suhar. Pas mereka kemuliaan, simul falumo lauris kuat. Coba ikuti prosesnya itu, bahwa kita dari gelap menuju terang. Nah, kita sekarang orang-orang yang ada dalam kegelapan tadinya, sekarang kita sudah berada dalam terang. Apa kata kita? Apa mau kita buat? Yang pertama yang saya sebutkan gembira. Tadi dilambangkan oleh lonceng kan? Bunyi tanggung itu kan simbol keceriaan. Syukur Tuhan, Engkau telah memberikan terang. Kami lagi tidak tinggal dalam kegelapan. Kami sekarang tinggal dalam terang. Persoalan. Hanya malam ini kan kita terang. Nah, ini yang menjadi tugas kita. Setelah kita dikeluarkan dari kegelapan, kita punya tugas. Yang pertama, kita harus menjaga terang itu supaya terang terus dan terus terang. Apa artinya? Kita harus mengimani sang terang itu. Terang itu sendiri adalah Yesus. Itulah yang disampaikan dalam bacaan kedua. Paulus kepada Titus mengatakan, hai kamu umat Allah yang telah diterangi oleh keselamatan, imanilah dia, terimalah dia, jagalah dia, peliharalah dia. Sama itu Bapak Ibu, saudara-saudara. Kalau sebuah keluarga sudah lahir anak, mau diapain anak itu? Cukup sudah lahir dalam 3 anak di situ? Tidak. Pasti seorang ibu berusaha bagaimana supaya bayi itu sehat, bagaimana bayi itu bersih, bagaimana bayi itu supaya bertumbuh setiap hari seperti kacang panjang. Pernah dilihat perkembangan kacang panjang itu tumbuh setiap hari. Kalau sungguh-sungguh dijaga, disiram, dikasih pupuk. Begitu juga bayi. Jadi bayangkan itu seorang bayi yang dilahirkan oleh seorang ibu dalam keluarga. Setelah dilahirkan, dominannya sebentar sudah tinggalkan. Tidak, pasti dipelihara. Karena itu saya besar. Karena dijaga ibu saya, mulai dari kecil sampai besar dan sampai sekarang pun dijaganya lewat doa. Maka kita tadi sudah lepas dari kegelapan. Kita sedang berada dalam terang. Kita bersama terang. Maka tugas kita
terimalah Quran itu, imanilah dia, dan jaga dia. Jangan sampai redup, jangan sampai padam. Nah, bagaimana caranya supaya Quran itu tetap terjaga? Paulus kepada Titus sangat dia rinci bagaimana hal itu bisa dijaga. Yang pertama, dengan kita tinggal dalam Quran, maka kita diajak untuk meninggalkan kefasikan. Dengan kita ada bersama Quran, kita diajak untuk meninggalkan keinginan-keinginan duniawi, kenikmatan sesaat. Dengan bersama dengan Quran, kita diajak untuk bijaksana, tidak gegabah, tidak slow. Dengan bersama Quran, kita diajak untuk memperjuangkan keadilan. Dengan bersama Quran, kita diajak untuk berlaku jujur. Kita diajak untuk sopan. Kita diajak untuk rendah hati. Kita diajak untuk saling mendoakan. Kita diajak untuk saling menyapa. Kita diajak untuk saling berdamai. Harapan saya bahwa setelah misa ini kita harap bahwa tidak ada lagi yang tidak saling cekal. Boleh jadi keluarga yang hadir di sini, mudah-mudahan mungkin masih ada yang belum cekal antara suami dan istri, atau antara anak dan orang tua. Maka ini, kalau sungguh-sungguh kita menyadari bahwa kita sudah diangkat dari kegelapan kepada terang, berdamai, segera setelah selesai ini lari-lari ke rumah, minta maaf dan berdamai sama sama. Begitulah caranya menjaga terang, supaya tidak redup, supaya tidak padam. Sekali lagi tadi kita setuju bahwa kita tidak enak tinggal dalam terang, dalam kegelapan. Kalau saya tanya sekarang kita, adakah di antara kita yang senang tinggal dalam kegelapan? Mungkin yang kurang normal akan menjawab ada. Tetapi sejauh normal pasti dia katakan, pastor, saya memilih untuk tinggal dalam terang. Maka supaya tetap Anda dalam terang, jaga itu. Lewat perkataan yang baik, lewat sapaan yang baik, lewat pemikiran yang jernih, yang positif, lewat kerendahan hati. Hindari semua hal-hal yang membuat relasi kita dengan Tuhan terganggu. Hindari semua hal yang membuat relasi kita dengan sesama berkata. Salah satunya adalah penyalahgunaan alat-alat teknologi yang serba digital. Kalau saya panjangkan ini, tahu kita artinya apa. Ketika menggunakan itu dengan baik, maka saya membantu. Mungkin kita mau juga untuk menjaga terang. Tetapi ketika kita salah menggunakan alat-alat itu, ingatlah, terang akan makin redup dan ujung-ujungnya gelap, dan dalam kegelapan penderitaan dan siksaan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari dengan sabda Tuhan hari ini, malam ini, kita coba untuk berbenah diri. Biarpun masa akhir sudah berlalu, tetapi pertobatan tidak akan berlalu dengan berhenti. Menurut saya, pertobatan yang baik itu adalah pertobatan yang terus-menerus, tidak hanya sewaktu akhir, tidak hanya sewaktu masa prapaskah atau masa lalu. Kalau masih kita merasa bahwa belum sempurna, mari coba kita mengharui diri kita terus-menerus, supaya terang kita itu, Yesus itu tetap hidup, tetap terang. Sekali lagi, kita mau semua hidup dan berada dalam terang. Kita mau hidup dalam zaman kecerahan, zaman sukacita, zaman keselamatan. Mari kita tinggalkan zaman kegelapan, zaman penderitaan. Yesus yang lahir di tengah-tengah kita adalah sumber cahaya yang benar, sumber cahaya yang baik. Mari kita jaga dia,
Dewa perbuatan, sikap, dan perkataan.